Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pada satu ketika, beberapa barang dari mendiang seorang perempuan yang sangat terkenal pada zamannya habis terjual jauh melebihi harga yang normal. Saudara bisa bayangkan, kursi goyang yang harganya sebenarnya 3.000 US dollar maka bisa terjual 453.000 US dollar. Kemudian mobil bekas yang ditaksir seharga 18.000 US dollar laku terjual 79.000 US dollar. Kemudian gelas biasa itu ditaksir seharga 500 US dollar, tetapi bisa terjual 38.000 US dollar. Kalung yang seharga 700 US dollar bisa laku menjadi 211.000 US dollar. Saudara-saudara, bahkan ketika si pembeli telah memiliki barang-barang tersebut, mereka itu masih mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Saya pikir, bukankah ini sebuah kegilaan ya saudara-saudara? Karena harganya itu jauh melebihi dari harga normalnya. Tetapi tentunya semua kegilaan itu menurut orang itu bisa dimaklumi oleh karena yang dilelang itu adalah barang-barang yang dimiliki oleh seorang perempuan yang bernama Jacqueline Kennedy Onassis. Siapakah Jacqueline Kennedy Onassis? Dia adalah istri dari mantan Presiden John F. Kennedy, Presiden Amerika Serikat yang ke-35. Tetapi tidak berapa lama kemudian Presiden John F. Kennedy meninggal karena ditembak. Jacqueline Kennedy Onassis akhirnya dia kembali menikah dengan seorang konglomerat dunia, boleh dikatakan seorang raja kapal pada abad ke-20. Dia adalah Aristoteles Onassis. Itulah sebabnya dia dikenal dengan nama Jacqueline Kennedy Onassis. Saudara-saudara, yang pasti yang membuat mahalnya barang-barang tersebut itu bukan karena barang itu sendiri, tetapi siapa yang memiliki barang-barang tersebut sebelumnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada dua hal yang firman Tuhan mau sampaikan kepada kita sebagai orang-orang Kristen. Yang pertama adalah, jangan kita sombong dengan apa yang kita miliki atau dengan apa yang kita lakukan. Dalam Yesaya pasal 3 ayat 4a, firman Tuhan berkata, "Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihimu." Jadi saudara-saudara, yang membuat kita ini berharga, kita ini bernilai, bukan kita, bukan diri kita, tetapi Tuhanlah yang membuat kita itu bernilai. Saudara-saudara, tetapi sayang, kita manusia cenderung untuk sombong dengan dirinya. Manusia cenderung sombong dengan apa yang dimiliki. Manusia cenderung sombong dengan apa yang sudah dilakukan. Tetapi kita tidak pernah merasakan bahwa kita sebenarnya sudah bersikap sombong. Karena saya yakin tentunya kita tidak mau dikatakan kita ini sombong, bukan? Saya mengenal atau saya tahu ada dua hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Saya tahu sudah kurang lebih 20 tahun kalau dihitung mulai dari tahun ini saya mendengar waktu saya hadir dalam sebuah pertemuan di sebuah gereja yang besar.
Saya mendengarkan langsung dalam ibadah yang dihadiri oleh begitu banyak orang. Ya, tentunya orang-orang Kristen bukan saja dari Indonesia, tetapi juga dihadiri oleh orang-orang Kristen yang ada di berbagai negara. Kemudian dia mengatakan bahwa dia harus berterus terang, dan dia dengan penuh kerendahan hati, dia mengatakan bahwa dia telah menjadi pendeta yang sombong selama bertahun-tahun. Saudara, kemudian ada satu lagi hamba Tuhan, ya, yang terkenal. Dia mengatakan juga, tapi itu saya mendengar secara online. Dia mengaku dia juga bahwa sebelumnya telah menjadi pendeta yang sombong. Saudara-saudara, mereka berdua mengakui dengan jujur, dengan penuh kerendahan hati. Bayangkan saudara-saudara, sudah menjadi pendeta terkenal dengan jemaat yang banyak, tetapi mereka tidak sadar mereka sudah menjadi pendeta yang sombong. Saudara-saudara, tetapi yang luar biasanya mereka mau mengakui itu dan mereka bertobat. Ya, ini adalah bentuk kerendahan hati yang luar biasa. Mereka menyadari, mereka bertobat, dan mereka mengakui itu di muka jemaat, di hadapan publik. Saudara-saudara, mungkin kita bertanya, mengapa demikian? Saudara, seringkali kesombongan menyamar dalam bentuk kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Seringkali juga kesombongan datang ketika kita melakukan hal-hal yang bersifat rohani, sehingga ada istilah sombong rohani. Pertanyaannya, mengapa atau bagaimana kita tahu bahwa kita ini sudah jatuh dalam dosa kesombongan? Saudara, mungkin apa yang akan saya sampaikan ini bisa menjadi introspeksi bagi kita, dan termasuk juga saya. Yaitu ketika harga diri kita mudah sekali terusik, maka kita cepat sekali tersinggung, kita cepat marah. Atau ketika kita tidak mendapat perhatian khusus, atau ketika kita merasa kita tidak dihargai atau apa yang kita sudah lakukan atau kita sudah berikan, kemudian kita merasa kita tidak dihargai, maka kita cepat menjadi kecewa. Kemudian kita kurang hati. Ini tanda sebuah kesombongan yang tersamar, yang tidak kita sadari oleh diri kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau katakan bahwa sombong akan materi atau sombong akan harta mungkin mudah untuk diketahui orang. Sombong akan pengetahuan, akan kepintaran kita mungkin agak lebih sulit untuk diketahui orang. Tetapi sombong rohani dan sombong karena kebaikan kita, jangankan orang lain tahu, oleh diri kita sendiri pun kita tidak tahu kalau kita sombong. Saudara-saudara, itu yang luar biasa. Justru ketika kita merasa bahwa rohani kita baik, kita sudah banyak melakukan kebaikan, justru kita tidak menyadari bahwa sebenarnya kita itu sudah jatuh dalam kesombongan. Oleh karena itu Tuhan perlu menempa kita seperti tanah liat yang kotor, kemudian dibentuk oleh Tuhan melalui suatu proses yang mungkin saja menyakitkan kita, tetapi yang Tuhan buat itu untuk menjadi bejana yang indah, yang dapat dinikmati oleh Tuhan dan juga dapat dinikmati oleh banyak orang. Saya mendengar khotbah dari pendeta Erastus Sabdono. Dia mengatakan bahwa hendaknya kita hidup untuk bisa dinikmati oleh Tuhan. Hidup kita bisa dinikmati oleh Tuhan. Kira-kira bagaimana saudara? Jika kita menikmati sesuatu, kalau kita mungkin makan sesuatu yang enak kemudian kita nikmati. Seperti itulah yang dikatakan oleh hamba Tuhan ini, bahwa hidup kita seharusnya dapat dinikmati oleh Tuhan. Nah, itu harus melalui proses, yaitu Tuhan harus menempa kehidupan kita seperti bejana yang
dibentuk oleh penjunan untuk menjadi bejana yang indah. Di dalam Yeremia pasal 18 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi untuk menjadi sempurna, terlihat indah seperti apa yang Tuhan mau, jangan mengharapkan bahwa hidup itu akan mulus terus-menerus tanpa masalah. Jangan kita mengharapkan bahwa semua harus terjadi seperti apa yang kita mau. Jangan mengharapkan bahwa orang-orang yang ada di sekitar kita itu akan mengerti dengan kita. Semua itu adalah proses di mana Roh Kudus sedang mengajar kita untuk bergantung dan berserah kepada Tuhan, serta belajar untuk kita bisa rendah hati. Saya sudah menyinggung pada minggu yang lalu, di dalam Injil Matius 11 ayat yang ke-29, Tuhan Yesus berkata, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika Tuhan menempa kita untuk menjadi orang yang lebih baik, maka itu adalah proses Tuhan yang harus Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kalau Tuhan tidak menempa kita, maka kita akan menjadi orang yang sangat arogan mungkin. Kita akan menjadi orang yang sangat egoistis. Karena firman Tuhan berkata, Allah menentang orang yang sombong, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Banyak peringatan-peringatan Tuhan tentang bahaya orang yang sombong. Di dalam firman Tuhan banyak ayatnya, saudara. Dan salah satunya dalam kitab Amsal mengatakan, awal dari kehancuran itu adalah kesombongan, atau tinggi hati adalah awal dari kehancuran. Kehancuran dalam bentuk apa? Mungkin saja kehancuran atas nama baik kita dan kehancuran-kehancuran yang lain. Yang pasti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu benar adanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ingat, kita berharga atau kita bernilai bukan karena kita, bukan karena apa yang kita lakukan, bukan karena keberhasilan kita dalam melayani Tuhan, tetapi karena kita dimiliki oleh Tuhan, sehingga kita menjadi orang yang berharga. Hal yang kedua, be yourself. Jadilah seperti dirimu sendiri. Ada sebuah kata-kata bijak yang mengatakan demikian, menjadi apa adanya kerap kali jauh lebih baik daripada berusaha untuk menjadi segalanya. Saudara-saudara, banyak orang yang mau berusaha untuk menyenangkan orang dengan membentuk citra diri sebagai orang baik, dengan perbuatan-perbuatan yang baik, dengan kata-kata firman yang selalu keluar dari mulutnya, dengan penampilan yang serba rohani, saudara-saudara, dan seakan-akan tidak mau terkontaminasi dengan perbuatan-perbuatan yang di luar hal-hal yang bersifat rohani. Saudara-saudara, bagi saya, rasanya kalau kita melakukan usaha-usaha seperti ini, membentuk citra diri dengan kekuatan kita, itu adalah usaha yang sia-sia. Saudara-saudara, motivasi yang seperti ini hanya untuk pencitraan, rasanya sangat sulit kita lakukan dengan kekuatan kita. Karena satu saat kita akan merasa jenuh, dan pada akhirnya waktu juga yang akan membuktikan siapa kita sebenarnya. Saudara, sekali lagi saya mau katakan, karena nilai kita tidak ditentukan oleh perbuatan-perbuatan kita dan apa kata orang, tetapi nilai kita ditentukan oleh Tuhan sendiri. Karena Tuhan melihat hati. Kita boleh mengecoh atau bersandiwara pada sesama kita dengan perkataan-perkataan yang lembut, dengan kata-kata firman, dengan perbuatan-perbuatan yang baik, apapun itu. Tetapi kita tidak bisa bersandiwara di hadapan Tuhan. Be yourself.
Jadilah seperti dirimu sendiri. Kita tidak perlu berusaha menjadi orang lain atau kita mengkopi orang lain sehingga kita terlihat orang baik, sehingga kita terlihat orang yang rohani. Teladani sajalah kehidupan Yesus dan lakukan firman-Nya. Ketika kita meneladani Yesus, maka kita akan menjadi pribadi dengan sikap hati yang benar, sehingga nampak dari sikap hidup kita yang tidak dibuat-buat, apa adanya. Dan kita memiliki sikap hati yang benar karena kita meneladani Yesus. Saudara-saudara, sesuatu yang berdasarkan kasih pasti akan berdampak yang baik bagi orang lain, itu pasti. Dan juga berdampak bagi lingkungan di mana kita berada. Apa yang tercermin dari hidup kita itu bukan untuk pencitraan, tetapi dari hati yang tulus. Karena itu saudara-saudara, jadilah dirimu sendiri dan teladanilah kehidupan Tuhan Yesus. Maka kita akan terus disempurnakan untuk menjadi sama seperti Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah kami Tuhan. Kami menyadari dengan kekuatan kami tidak bisa membuat diri kami menjadi baik. Kami tidak bisa membuat diri kami menjadi berharga dan bernilai. Tetapi firman-Mu sudah menyatakan bahwa kami berharga dan bernilai oleh karena kasih karunia Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Meneladani akan kehidupan-Mu Tuhan Yesus. Sehingga kami menjadi orang yang rendah hati. Kami boleh Tuhan menjadi alat Tuhan, menjadi bejana-bejana yang indah. Agar supaya kami dapat dinikmati oleh banyak orang. Kami boleh menjadi berkat dan teristimewa. Kami boleh dinikmati oleh Tuhan sendiri. Tuhan tolong kami, bentuk kami. Sama seperti seorang penjunan yang membentuk bejana dari tanah liat yang tidak berarti apa-apa. Kami adalah tanah liat yang tidak berarti apa-apa Tuhan. Tetapi kami rindu Tuhan bentuk kami. Tuhan proses kami. Supaya kami selalu terlihat indah. Nama Tuhan selalu dipermuliakan. Hidup kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah firman Tuhan membawa kami untuk semakin kami menjadi dewasa di dalam Tuhan. Dan nama Tuhan selalu dimuliakan. Inilah doa kami dan ucapan syukur. Kami berterima kasih buat firman-Mu dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin.